Kalau kami boleh ada sampai hari ini ya Bapa, kami terlalu percaya Yesus, itu semua karena penyertaan anugerah yang tiada pernah berkesudahan dalam hidup kami ya Bapa. Kami akan mengawali tahun ini dengan hati sangat bersyukur ya Tuhan. Dalam Kau sudah nyatakan penyertaan-Mu sepanjang tahun ini dalam kehidupan kami ya Bapa. Bahkan Tuhan memberkati seluruh sidang jemaat di tempat ini ya Bapa. Bahkan yang belum sampai di tempat ini Tuhan percepat lambat lagi mereka ya Bapa. Sehingga dapat bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Bahkan hamba-Mu juga yang akan melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan berkati lebih luar biasa lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Jika ada kuasa yang bukan berasal daripada-Mu Tuhan, yang tidak mengambil alih setiap konsentrasi pada kami Bapa, kami hancurkan, kami patahkan dalam nama Yesus. Biarlah kuasa-Mu saja mengalir di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam berkat nama Allah Bapa, dalam yang terjadi bukan benar kami. Haleluya, amin. Coba berikan salam-salam yang lainnya dan ucapkan selamat tahun baru. Hidup kita ini penuh dengan mujizat. Amin. Kalaupun kita ada sampai hari ini melewati suka dan duka, itu semua karena pertolongan anugerah Tuhan. Sama seperti pujian yang mengatakan hidup kami penuh mujizat. Amin.
banyak yang Tuhan sudah buat dan kerjakan bagi kami sepanjang tahun 2023 yang telah kami lewati. Kami percaya sebagaimana penyertaan dan pembelaan Tuhan yang sempurna kepada kami, tahun 2024 pun kami akan lalui bersama dengan Tuhan. Karenanya berita firman Allah ini akan menjadi penopang dan penguat bagi kami untuk kami dapat menjalani hari-hari yang penuh dengan misteri ke depan. Tetapi ketika kami melibatkan Tuhan, Tuhan turut campur tangan atas hidup kami. Ada perkara besar yang Tuhan akan kerjakan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan berita firman-Mu, dan berkatilah seluruh umat-umat-Mu. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa, yang siap diberkati bersama katakan amin. Salam Bapak Ibu Saudara. Salam. Baik, puji Tuhan. Hari yang pertama baru beberapa jam kita lalui, dan saya mempercayai kalau Tuhan sudah memulai hari ini dengan sesuatu yang baik, saya percaya selanjutnya pun sampai kita mengakhiri tahun 2024 ini dengan kebaikan dan pertolongan dari Tuhan. Mazmur 112 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Mazmur 112 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Mari kita baca ayat ini sebagai awal dari pemberitaan firman Tuhan. Ayat 7 dan ayat ke-8 dari Mazmur 112, 2-3. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut, sehingga ia memandang rendah para lawannya. Puji Tuhan. Setiap memulai sesuatu yang baik selalu dibarengi dengan target, selalu dibarengi dengan capaian-capaian yang akan kita peroleh. Namun untuk sampai kepada satu tujuan itu diperlukan sebuah strategi. Nah, dalam rangka memperjelas tujuan itu, strategi itu sangat penting. Sebab tidak pernah Tuhan mengajar kepada umat, kepada gerejanya, untuk secara serampangan bertindak dan melangkah. Kita tidak boleh sembarangan melangkahkan kaki kita tanpa ada sebuah tujuan yang di dalamnya ada strategi untuk mencapai kepada tujuan itu. Strategi ini bukan berarti meniadakan kuasa Tuhan. Strategi ini bukan berarti kita sedang mengkerdilkan kuasa Allah yang dominan bekerja atas hidup kita. Sebab tanpa sebuah strategi yang baik, kita akan gugur di tengah jalan dan kemudian pasti akan mempermalukan nama Tuhan. Kita banyak melihat contoh-contoh klasik baik di dalam perjanjian lama, diawali dari kitab Kejadian sekalipun. Ketika Abraham
setelah diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan sanak keluarganya dari daerah yang bernama Ur Kasdim untuk menuju satu tanah perjanjian dari Tuhan. Sampailah mereka di tanah yang disebut Kanaan. Itu adalah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan bagi Abraham. Tetapi satu kali kelak, Abraham, istri dan seluruh keluarganya di tanah perjanjian itu, ia mengalami satu kelaparan yang sangat hebat. Dengan kata lain begini, meskipun Abraham dan keluarganya menuruti perintah Tuhan, tidak pernah mereka lepas yang namanya dari kesulitan. Itu sebabnya satu strategi yang disampaikan oleh Abraham melalui Yusuf sebagai seorang penguasa kedua di tanah Mesir. Pada waktu itu Firaun menjadi kuasa atas kerajaan Mesir. Dia sebut begini, nanti kalau papa, kata Yusuf, ditanya oleh penguasa Mesir yaitu Firaun, katakan bahwa bapak itu adalah seorang penggembala kambing domba. Dan benar apa yang disampaikan oleh Yusuf ini. Kemudian Abraham dipanggil oleh Firaun menyatakan begini, apa pekerjaan kamu? Abraham katakan, kami ini, hambamu ini adalah gembala kambing domba. Ini adalah satu strategi yang jitu yang disampaikan oleh Yusuf dan Abraham mengikutinya. Kenapa? Karena pada waktu itu antara Kanaan orang Ibrani dengan orang Mesir menganggap orang Kanaan itu sebagai orang-orang yang najis. Dan yang selanjutnya adalah bahwa jangan-jangan nanti keluarga Abraham masuk tanah Mesir yang masih penuh dengan kelimpahan itu, mereka hanya menjadi mata-mata untuk menjajah bangsa Mesir. Itu sebabnya Abraham mempunyai strategi. Dari strategi inilah kemudian Abraham dipelihara selama masa kelaparan 7 tahun yang hebat itu. Contoh yang lain, kitab Yosua pasal pertama. Ketika dia juga diperintahkan oleh Tuhan untuk mengintai tanah Kanaan. Yosua juga punya strategi khusus untuk masuk ke sana. Dia tidak secara serampangan, secara sembarangan masuk ke tanah itu. Nah, saya mempercayai begini. Apalagi konfirmasi di dalam kitab Perjanjian Baru. Paulus, seorang rasul yang dipakai oleh Allah dengan berbagai macam mujizat. Dia pun ketika masuk ke satu daerah, masuk ke satu wilayah, dia memiliki strategi secara khusus sesuai dengan kebudayaan yang masuk di daerah-daerah itu. Itu sebabnya pelayanan Paulus menjadi berhasil. Nah, memasuki tahun 2024 ini yang penuh dengan tanda tanya. Orang bilang ini suram. Kita tidak bisa berjalan mengandalkan kekuatan kita. Kita tidak bisa mencapai satu tujuan tanpa sebuah strategi.
Tentu strategi yang saya akan sampaikan adalah bukan cara-cara yang dipergunakan oleh dunia. Sebab cara-cara dunia itu mudah dipatahkan oleh dunia. Cara-cara dan strategi-strategi ini adalah cara dari Tuhan. Bukankah terlalu banyak hal di dunia ini yang membuat kita lebih sering berpikir buruk? Karena semua itu terjadi di luar kendali kita. Ada banyak hal kita itu tidak menguasai. Ada banyak hal kita itu tidak bisa memegang kendali. Itu sebabnya acap kali kita mengalami banyak ketakutan. Kita takut gagal, kita takut ditolak, kita takut pada masa depan, takut pada pengabaian, takut pada kejahatan, takut pada rasa sakit, takut mati, dan seterusnya. Nah, setiap ketakutan-ketakutan ini ditawarkan oleh iblis kepada kita. Tapi saya ingin sampaikan seperti pernyataan Paulus kepada Timotius. Dia tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan. Jadi roh yang ada di dalam hidup kita ini lebih besar. Bapak Ibu Saudara, dunia menawarkan banyak hal yang membuat kita bisa takut karena kita tidak bisa mengendalikan segala sesuatu. Dan jangan salah, ketakutan yang menguasai hidup kita itu oleh karena banyak hal yang tidak dapat kita kendalikan itu tidak hanya menjadi senjata yang mudah untuk meruntuhkan kita, tetapi juga menjadi senjata yang ampuh bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu sebabnya satu prinsip di dalam Alkitab, di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-20, kitab Ulangan pasal yang ke-20 ayat yang ke-8, ada hukum perang yang dipegang oleh orang Israel. Ayat yang ke-8. Lagi para pengatur pasukan itu harus berbicara kepada tentara demikian. Siapa takut dan lemah hati, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya hati saudara-saudaranya jangan tawar seperti hatinya. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, kalau kita takut karena memang ada banyak hal yang tidak dapat kita bisa kendalikan di sekitar kita ini. Ketakutan itu bukan hanya menguasai kita, tetapi juga akan menjalar kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Lihat hukum perang yang Tuhan buat kepada bangsa Israel. Siapa takut dan lemah hati, ia boleh pergi dan pulang ke rumah. Maksudnya apa? Supaya saudara-saudaranya sepasukan itu jangan juga menjadi tawar hati. Sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang kepala keluarga, sebagai orang tua di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, kita punya anak-anak yang harus kita bimbing, kita harus arahkan mereka ke dalam jalan firman Allah. Bagaimana mungkin kita sebagai seorang pemimpin berada di dalam ketakutan,
sedang kita mengajar anak-anak kita untuk menjadi orang-orang yang hebat. Kalau kita orang tua takut jam 1, jam 12 malam keluar ke tempat gelap, jangan kita menyalahkan anak kita dan kita berkata, dasar penakut. Bapak saya itu perokok berat. Tapi dia punya hukum sendiri kepada anak-anaknya. Siapa yang merokok habis. Gitu. Tapi dia merokok, melarang anaknya tidak merokok, tidak efektif. Kita takut mengajar anak untuk tidak takut, tidak efektif. Anak itu butuh contoh, anak itu butuh panduan, anak itu butuh teladan. Sekali lagi, di dalam menghadapi dunia yang suram ke depan ini, dengan segala macam hiruk-pikuk berita yang menakutkan, berita yang simpang siur ini, kita tidak boleh mengabaikan diri terhadap rangsangan yang datang dari luar yang membuat kita takut. Sebab takut itu bukan rancangan Tuhan. Berani itulah rancangan Allah atas hidup kita ini. Di dalam Mazmur 112 itu ada strategi yang jitu bagi kita untuk menghadapi tahun 2024 ini. Dari ayat 1 dia katakan begini, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah. Untuk menghadapi situasi yang kita belum tahu yang akan terjadi di depan, pemazmur hanya katakan begini, ayat 1, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Dengan kata lain, kita harus menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Orang-orang yang takut akan Tuhan itu seperti apa? Ciri khususnya adalah yang sangat suka kepada segala perintahnya. Orang yang takut akan Tuhan itu cenderung memiliki kehidupan sangat suka kepada segala perintah Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudara, ketika kita menjadi seorang yang sangat suka kepada segala perintah Tuhan, ini adalah nilai hidup, konsep hidup yang tidak populer. Bahkan mungkin kita dianggap sebagai orang-orang yang ketinggalan zaman. Kita akan disebut sebagai generasi-generasi yang keterbelakangan. Tapi Alkitab memberi garansi kepada kita. Kalau kita menjadi orang yang takut akan Tuhan, yaitu yang sangat suka kepada perintah Tuhan, kita akan menjadi orang-orang yang berhasil. Berhasil bukan berarti banyak materinya. Sebab keberhasilan menurut dunia
hanya diukur melalui berapa materi yang dia punya. Padahal kalau ukuran keberhasilan seseorang hanya seberapa banyak materinya, saya sangat tidak setuju. Karena itu merupakan anugerah daripada Tuhan, bukan keberhasilan seseorang. Keberhasilan kita adalah ketika kita hidup di dalam jalan Tuhan, yang sangat suka, tidak sekedar suka, tapi sangat. Seperti seorang mencari jarum di tengah-tengah jerami. Jerami yang bertumpuk-tumpuk begitu, kita cari. Ada satu jarum di situ, entah jatuhnya di mana. Yang pasti jatuhnya di situ. Kita akan cari satu persatu. Kita akan teliti, kita akan pastikan. Itu orang yang sangat suka. Tapi orang yang suka itu hanya sekedar mencari secara global. Mencari cangkul di tengah jerami. Itu adalah orang yang suka. Tapi yang sangat suka ibaratnya adalah mencari jarum di tengah-tengah jerami, di tengah tumpukan jerami. Dia suka sekali. Dia sangat suka dengan perintah daripada Tuhan. Nah, orang-orang yang hidup di dalam jalan Tuhan seperti inilah, mereka akan memiliki jiwa yang tenang, selalu menjaga pikiran tetap tertuju kepada Tuhan. Dia tidak akan mudah diombang-ambingkan oleh berita-berita yang tidak benar. Mereka tidak mudah ditipu daya oleh pergerakan-pergerakan iblis. Hidupnya tidak akan pernah dikacaukan. Kenapa? Ada pikiran yang selalu tertuju kepada perintah Tuhan. Kalau kita punya satu kesenangan, kalau kita punya satu hobi, kita pasti akan memperjuangkan mati-matian. Dan ketika orang menawarkan bidang hal yang lain, tawaran itu hanya dianggap sebagai angin lalu. Kenapa? Karena dia punya satu tujuan, satu keinginan yang besar, punya satu ekspektasi yang besar. Berapa hari yang lalu si Jen itu minta digorengkan nasi goreng. Biasanya saya yang buatin. Kalau saya buatin rahasianya hanya sederhana. Saya banyakin bawang merah, tambah teri. Nah, dia kalau makan itu baru melek merah matanya. Nah, kemarin dia bilang, ya udah, kata maminya suruh buatin nenek aja. Dibuatinlah beberapa piring begitu ya sepertinya, dibawa pulang. Nah, di sela-sela dia makan, dia bilang tidak sesuai ekspektasi, katanya. Tidak sesuai ekspektasi, tapi habis satu piring. Tidak sesuai ekspektasi, tapi habis satu piring. Saya lihat rasa laparnya itu melebihi dari rasa. Alkitab kan juga begitu. Bagi orang lapar, pahit itu dirasa manis. Tapi bagi orang kenyang, manis itu dirasa ya rasa pahit, rasa apa terserah. Karena sudah kenyang. Nah, orang-orang yang takut akan Tuhan, yang dibuktikan dengan sangat suka
kepada perintah Tuhan itu, dia akan memiliki fokus hidup yang baik. Jiwanya tenang. Dia akan selalu berusaha menjaga pikiran untuk tetap tertuju kepada Tuhan. Dia mengesampingkan segala berita-berita yang menakutkan, berita-berita sumbang yang ada di sekitarnya, berita-berita yang tidak kompeten. Dia tidak bergeming sedikit pun, tapi dia akan tetap mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Tadi malam ada satu bapak yang bersaksi di depan. Dia bilang ingin jadi apa? Wali kota. Siapa itu? Bapak Filipus Sugito. Siapa? Tapi saya bilang dalam hati, yes, Tuhan ajaib. Saya bilang begitu dalam hati. Tapi teman-teman pada mengetawakan kan? Ini apalagi ya depan ini. Ya. Tapi saya dalam hati, Tuhan ajaib. Saya dalam doa, jadilah kehendak-Mu. Apa yang tidak mungkin bagi anak Tuhan? Walaupun saya tahu gitu, walaupun saya tahu, saya kenal ini dari mudanya, dari anak-anak saya kenal, karena sering tidur di bareng dengan kami. Kami tahu, bukan tidur satu kamar dengan saya, tidak, tapi tidur kadang-kadang sama Yason di gereja ini, sama Kristus. Kami tahu karakternya seperti apa. Tapi ketika dia menyatakan itu, saya kira dia tidak pikirkan terlebih dahulu dia ngomong. Dia bukan sedang ngomong sembarangan. Tapi itulah pernyataan iman yang keluar dari hidupnya. Dan saya yang tahu itu, saya akan berbicara dia. Saya angkat tangan hebat. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya mau katakan begini, dengan gegap gempitanya situasi dan berita yang muncul hari-hari ini, kekuatan kita hanya satu. Jadilah orang-orang yang takut akan Tuhan. Dibuktikan dengan sangat suka, senang, merindukan, mencari perintah Tuhan. Tidak cukup perintah Tuhan bagi kita, terus digali, terus dicari. Selalu ada yang kurang dari hidup ini untuk mengkonsumsi firman Allah. Itu orang yang takut akan Tuhan. Di tempat ini jam-jam ibadah tidak terlalu banyak. Paling minggu, kemudian doa malam, kemudian ada ibadah wanita, ada ibadah pria, ada ibadah youth, ada ibadah sekolah minggu. Nah, kita yang dewasa paling ikut ibadah pria atau pasutri kan itu. Kemudian hari Minggu ibadah raya. Seminggu paling 2 kali paling banyak. Saya berharap kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Selalu memiliki kerinduan. Terus itu menggali. Apa sih perintah Tuhan? Apa sih senang, suka sekali dengan perintah Tuhan. Yang kedua, ayat 7 disebut begini. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Yang kedua adalah percaya kepada Tuhan. Hati manusia tidak akan mengalami satu kepuasan. Dia tidak akan memiliki kepuasan dari manapun, termasuk dari dunia ini, kecuali hanya satu, ketika seseorang itu dipuaskan melalui firman Tuhan.
Firman Tuhan itu adalah menjadi satu alat yang memuaskan dahaga jiwa kita. Hanya di dalam firman Allah kita menemukan pijakan yang kokoh. Mari kita sedikit belajar dengan para tokoh-tokoh Alkitab, ke-12 murid Yesus. Kematian mereka, akhir hidup mereka menurut kita adalah akhir hidup yang tragis. Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya, bukan? Petrus disalib terbalik. Ada banyak yang dihukum mati. Tapi mengapa mereka bisa mempertahankan iman sampai titik terakhirnya? Saya kira hanya satu, karena mereka telah dipuaskan hidupnya oleh firman Allah. Dari situlah dia punya satu pijakan yang kokoh. Dia punya satu kekuatan untuk mempengaruhi, untuk menolak intimidasi yang datang dari luar ini. Jiwa kita itu hanya bisa puas dengan firman Tuhan. Hal-hal materi yang ada di sekitar kita tidak akan memberikan kecukupan. Saya pernah katakan begini, ketika saya menjadi pengerja di Kota Bumi tahun 96 atau 97, saya ingat saya khotbah itu di depan anak-anak muda. Saya bilang kepada mereka, lihat ya samping kanan kirimu, lihat ada enggak sahabatmu sampai hari nanti. Dan anak-anak muda berkata amin. Mereka coba mencatat, karena saya suruh mencatat. Taruh di Alkitab orang yang hari itu ibadah pemuda. Di samping kananmu, samping kirimu, catat minimal 2 orang itu. Apakah beberapa tahun kemudian dia masih ada, masih tinggal? Dan saya melihat satu kepercayaan yang begitu besar di antara mereka. Mereka berkata, kami akan saling mencari jika satu di antara kami hilang. Dan saya tahu pasti kenapa anak-anak muda sampai kepada titik didih seperti itu. Karena dia tahu hidup mereka hanya bisa puas di dalam firman. Orang yang percaya kepada berita firman Allah, percaya kepada Tuhan, dia dapat memantapkan diri di dalam jalan yang benar. Situasi yang kita hadapi ke depan, menurut prediksi akan banyak goncangan, banyak kesulitan. Tapi untuk tetap kokoh di dalam Tuhan, untuk tetap kuat, tetap eksis, tidak ada cara yang lain selain kita percaya kepada Tuhan. Selain kita percaya kepada Tuhan, tidak ada yang lain. Karena ketika kita percaya kepada Allah, kita akan memiliki satu kekuatan untuk terus berharap. Yang terakhir dari ayat yang ke-8, dia sebut begini, hatinya teguh, ia tidak takut, sehingga ia memandang rendah para lawannya. Dengan hati yang diteguhkan oleh kepercayaannya kepada Tuhan, orang-orang yang demikian akan
akan memiliki satu kesabaran untuk sampai kepada sebuah tujuan. Pada saat situasi yang gelap, paling gelap dari penderitaan dan pencobaan sekalipun, pengharapan damai sejahtera itu akan muncul dari dalam dirinya. Itulah yang saya sebut sebagai satu keadaan duka cita diubah menjadi sukacita. Yang ketiga adalah sabar. Ayub adalah seorang yang takut akan Tuhan, seorang yang menjauhi kejahatan. Tapi dalam satu waktu yang sama, semua anaknya harus meninggal. Harta bendanya habis yang telah dicari sekian lama. Termasuk ketika dia mengharapkan istrinya menjadi penguat, menjadi peneguh, menjadi penolong. Justru istrinya berkata, masihkah engkau percaya kepada Tuhanmu? Kutukilah Allahmu. Apa yang dilakukan oleh Ayub? Alkitab berkata, dalam keadaan itu pun Ayub tidak pernah berbuat dosa. Dia sabar menanti semua kesulitan itu. Dia sabar menanti proses demi proses yang terjadi. Dia jalani semua dengan normal. Nah, seseorang yang dapat menjalani kehidupan dalam kegelapan itu adalah mereka sesungguhnya orang yang memiliki kesabaran akibat dari mereka percaya kepada Tuhan itu. Yusuf adalah seorang yang sabar. Ketika dia mendapatkan mimpi dari Tuhan bahwa ada 12 bintang yang akan menyembah kepadanya, saudara-saudaranya tidak percaya, termasuk orang tuanya. Sehingga kesimpulannya Yusuf harus dibuang, dimasukkan ke dalam sumur. Kemudian ketemu orang dari Mesir, diangkat dan dijual kepada Potifar. Lihat, proses demi proses itu dia lalui dengan baik, sampai pada akhirnya dia dapat menolong keluarganya dari sebuah peristiwa kelaparan yang mematikan. Ada kalanya kita tidak sabar dengan kesulitan. Ada kalanya kita enggan. Ada kalanya kita mengutuk sebuah keadaan yang tidak baik. Ada kalanya kita benci kepada situasi yang tidak menguntungkan. Tapi kita cukup senang, kita euforia pada waktu keadaan baik. Itu sama seperti istri Ayub ketika Ayub berkata, engkau ini perempuan gila. Engkau mau yang baik saja dari Tuhan, sementara yang buruk engkau tidak mau menerima. Nah, sekali lagi, sabar dalam menanti segala sesuatu. Jangan cepat ingin menjadi populer. Ikutilah prosesnya. Ikutilah waktu Tuhan. Sabarlah. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, tahun ini ketika nanti saya akan berdiri menyampaikan firman Tuhan, saya berharap Anda adalah orang-orang yang berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Syaratnya, jadilah orang yang takut akan Tuhan. Gali, cari terus perintah Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Sabar. Sabar terhadap segala sesuatu. Itulah kunci keberhasilan kita hidup di tahun ini.
Kiranya Tuhan menganugerahi kita segala hikmat untuk kita dapat mengerti kebenaran ini dan memaksimalkannya di dalam hidup kita dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Musik saya undang maju ke depan. Mari kita bernyanyi satu pujian kepada Tuhan. Musik akan selalu berganti dan kita mempersiapkan diri juga untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Haleluya.
kita dapat menembus batas-batas kekurangan dan keterbatasan kita. Dengan kuasa firman-Nya, kita dapat mengalahkan segala sesuatu. Dengan keyakinan, dengan kepercayaan kita kepada Tuhan, kita akan menjadi gereja, menjadi umat yang berdiri teguh, kokoh, kuat menghadapi segala sesuatu. Saya mengundang pelayan perjamuan untuk bersama maju ke depan. Mari jemaat Tuhan, kita persiapkan diri untuk masuk di dalam perjamuan yang kudus. Kiranya Dia memampukan kita melalui perjanjian kekal ini. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu dan setiap tangan yang mengambil dengan percaya, Tuhan menghubungkan segala berkat, kekuatan dan kemampuan kepada mereka. Kiranya perjanjian kekal di mana perjamuan kudus menjadi pengingat akan kami tentang Engkau yang telah berkorban bagi kami. Kami percaya kekuatan kami hanya di dalam dan melalui pengorbanan di kayu salib. Karenanya biarlah Tuhan memampukan dan menolong kami untuk kami tetap setia di dalam pengiringan dan pelayanan kami kepada Tuhan. Kami akan lakukan perjamuan kudus pagi hari ini di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan selalu menolong.
di tangan kananmu. Roti yang kita pegang adalah melambangkan tubuh Tuhan. Tubuh yang terpecah-pecah oleh karena pelanggaran dan kesalahan kita. Tubuh itulah yang kembali mempersatukan hidup kita dengan Tuhan. Karenanya Dia memberikan satu perjanjian kekal kepada kita. Dia memberikan kehidupan yang kekal kepada kita yang percaya kepadanya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah Ia itu mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Angkat cawan di tangan kananmu. Cawan yang berisi air anggur adalah melambangkan darah Tuhan. Darah yang suci, darah yang tidak bercacat celah. Darah itu yang dirindukan untuk mengalir di dalam aliran-aliran tubuh kita, membuahkan satu kehidupan yang baik yang memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Dengan darahnya Dia menyucikan dan menguduskan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahmu. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus.
kami tetap tinggal setia di dalam jalan Tuhan. Dan perjamuan kudus ini yang meneguhkan, menguatkan, dan memampukan kami untuk kami mendapat mengikuti segala arah petunjuk dari Tuhan, agar kiranya hidup kami sampai seperti yang Tuhan ingini. Berkati kami dengan kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Kami terima berkat perjamuan kudus di dalam nama Yesus. Semua yang diberkati bersama katakan amin. Puji Tuhan, terima kasih untuk Bapak Gembala yang telah kembali menampilkan dalam firman Tuhan. Kita akan menjawab persembahan kita, kita kembali bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang kembali menguatkan kami. Kami percaya Tuhan pada kebenaran firman-Mu jadi sumber pengharapan dalam kehidupan kami pribadi. Kita akan memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Berkati setiap persembahan yang kami berikan pada saat pagi hari ini Tuhan. Jadikan sumber berkat bagi keluarga kami. Terima kasih Bapa. Ampunilah kami Tuhan untuk setiap pelanggaran kami ya Bapa. Sehingga Tuhan biar hanya kehendak-Mu yang terjadi, bukan kehendak kami. Di dalam nama-Mu kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Oh
Silakan duduk. Apakah ada yang ingin masih menyaksikan cinta kasih Tuhan? Kalau kemarin ada, barangkali kita tawarkan kembali. Apakah masih ada di antara jemaat yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan? Sebelum kita tutup ibadah kita, ada? Puji Tuhan. Waktu datang bersilakan. Shalom. Sebelumnya ini keluarga ke istri dan anak mengucapkan selamat tahun baru. Semoga menjadi tahun apa yang direncanakan kita, cita-citakan tercapai. Kemarin sebenarnya gue juga pengen maju terus. Terima kasih nih udah dikasih kesempatan. Mungkin untuk ngomongnya agak kaku kalau mikir ini ya. Cuman berkat Tuhan mungkin bersyukur, mungkin om, tante udah tahu yang sebelumnya. Jadi weekend ini juga istri ini sudah nunggu selama 3 tahun setengah untuk kehadiran ini malaikat Tuhan yang sudah mempercayakan kirim nih. Jadi Tuhan itu bakal kasih keinginan kita, apa yang kita ingin, yakini, asalkan kita mau terus berdoa, berusaha, Tuhan pasti jawab. Jadi apa yang bukan berarti Tuhan itu tepat kasih waktunya, bukan. Memang waktu Tuhan itu beda dengan apa yang kita pengen gitu dia. Dan juga ada satu sebenarnya weekend, khususnya weekend nih kiranya mungkin dapat izin sama Pak Pendeta sama Bu Pendeta. Ada hati ini sebenarnya pengen kalau diizinin mungkin pengen, mungkin istri belum tahu juga atau kenapa hati kecil sudah panggil, sudah kecil perbuat untuk bantu melakukan jarang juga kita ibadah. Dari sebelumnya ada masalah. Kalau diizinin mungkin pengen mungkin di tahun ini nanti sebelum ada ibadah pengen bersih-bersih gereja. Itu dia. Jadi ya kalau Pak Pendeta sama Bu Pendeta izinin gitu. Jadi apa namanya? Mungkin dari hari itu dulu mungkin mau lakuin. Jadi sebelum ada ibadah apapun gitu, nanti itu mungkin usahain untuk bersih-bersih gereja dulu gitu ya. Itu yang pengen bikin kasih tahu. Dan juga mungkin ada salah dan segala mungkin dari perbuatan kelakuan mungkin juga itu mungkin apa hal dulu yang pernah mungkin janji nggak pernah mungkin lakuin gitu. Jadi mungkin ini jalan itu juga untuk apa namanya minta izin sama Pak Pendeta. Jadi untuk di tahun ini kalau boleh untuk bersih-bersih gereja. Jadi, ya. Terima kasih Om Tante, kiranya jadi untuk tahun ini menjadi tahun yang penuh berkah buat kita semua.
Ya, kita lihat. Terima kasih. Apakah masih ada? Jika tidak ada, maka saya serahkan kembali ke Bapak Gembala. Selamat ulang tahun kepada Ibu Nina Angelina, tanggal 28, Baby Birthday. Tuhan Yesus memberkati. Kemudian anak Jaden, ini tanggal 31, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Deacon, saya punya teman gitu. Karena kosek WC itu saya gitu. Jadi jangan takut gitu. Saya pun masih kosek WC. Jadi kalau hari-hari orang ke WC itu pakai sendal, pakai itu urusan saya. Saya waktu kosong, saya paling tidak pergunakan waktu gitu untuk kosek WC. Ya. Jadi itu juga urusan saya. Jadi kalau Pak Wikan mau ikut ya urusan saya agak hilang. Ya, Tuhan memberkati. Dan kami juga membutuhkan tenaga-tenaga pelayanan. Ya. Minggu depan kami akan lantik pendeta muda satu lagi yang tentu akan menjadi kepanjangan tangan saya untuk melayani Bapak Ibu Saudara sekalian dalam tugas-tugas nanti yang akan kami koordinasikan kepada Bapak Ibu Saudara. Di sini ada pendeta muda Imai, ada pendeta muda Kristiana, juga nanti minggu besok akan saya lantik Bapak Stephen. Berdiri Pak Tolong. Nah ini Bapak Stephen. Dia sarjana muda teologi dan sekarang sedang mengambil S2-nya. Jadi mohon dukungan doa biarlah beliau juga terlibat aktif di dalam pelayanan gereja Tuhan di tempat ini. Semakin banyak pelayanan yang terbeban dalam pelayanan, saya pun semakin ringan bebannya gitu. Jadi tidak semua saya pikul, tapi ada Pak Yuman, ada Bu Kristiana, ada Ibu Gembala, ada Pak Stephen nanti yang akan kami saling bergantian untuk sama-sama melayani pekerjaan Tuhan, tentu dengan jemaat-jemaat Tuhan, Ibu Edi, Ibu Ili, Ibu Juntak, dan semua jemaat Tuhan. Mari bersama kita melayani, kita tingkatkan sama-sama kualitas pelayanan kita di hadapan Tuhan. Ya. Saya tidak pernah memandang sederhana sebuah pelayanan, ya. Apalagi bersih-bersih gereja gitu. Saya tuh paling, waduh luar biasa gitu. Meskipun orang mandang kecil gitu, tapi bagi saya berkat yang luar biasa. Ya. Jadi mari kita bersama-sama berlomba-lomba untuk sebuah pelayanan pekerjaan Tuhan. Saya kira tidak ada semua yang jadi jempol. Ya. Ada yang jadi kelingking, ada yang jadi telunjuk, bisanya hanya memerintah, ada yang jadi kelingking, korek-korek bagian kecil-kecil termasuk korek WC. Ada yang memerintah, gitu. Ada yang memberikan positif, gitu. Semua bidang pelayanan, mari kita kerjakan sebaik-baiknya untuk kemuliaan Tuhan. Sekali lagi saya sebagai Gembala Sidang mengucapkan selamat tahun baru. Ya. Mari kita jalani tahun ini bersama dengan Tuhan, dan kita akan buktikan nanti, ya, kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan pasti akan mengerjakan sesuatu yang membuat hati kita itu terjaga terus gitu, tidak pernah berhenti untuk bersyukur kepada Tuhan. Amin. Mari bersama kita berdiri, kita akhiri ibadah kita di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk perbuatan kasih-Mu atas hidup kami, yang memungkinkan kami dapat bersekutu pada awal tahun tanggal 1 2024 hari ini. Mengawali dengan iman dan percaya, kami memuji, kami mendengarkan firman-Mu. Kami akan menjalani selama 12 bulan ke depan bersama dengan Tuhan.
Dan kami akan melihat, kami akan tetap berdiri kokoh pada akhirnya. Tuhan yang menyertai dan menolong kami. Berkati Ibu Nina Angelina yang berulang tahun pada tanggal 28. Tuhan berkati hidupnya. Tuhan berkati anak kami Jaden. Tuhan memberkati Oma Tampinio, pulihkan dengan sempurna. Ibu Desetorus yang sakit, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Kami percaya Allah mengaruniakan segala kehidupan yang baik kepada kami. Yang sakit, kami yang lemah, Tuhan yang menguatkan. Hamba berdoa bagi Ibu Susi, Tuhan tolong pulihkan, sembuhkan dengan sempurna dalam nama Yesus. Kami percaya Allah yang mengaruniakan segala kehidupan baik akan menolong dan melamar kami. Bapak Simanjuntak yang maju menjadi wakil rakyat, Tuhan tolong. Engkau yang bekerja menurut caramu, Tuhan yang terus bekerja dengan heran. Berkati bangsa dan negara kami, berkati gereja di tempat ini. Kerinduan kami untuk memperluas ruangan ibadah, Tuhan yang bekerja. Kemuliaan dan hormat bagi Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari saudara, arahkan pandangan hatimu kepada Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini dan sampai selama-lamanya. Kami terima segala berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Bapa, terima kasih.